Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Albert Project di part 13 ya kawan-kawan semuanya. Kita akan belajar basic knowledge untuk monitor panel unit Komatsu tentunya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke dalam monitor panel. Ini kawan-kawan kita remind lagi. Jadi alat-alat kecil merek Komatsu yang hampir semuanya menggunakan monitor panel ya, walaupun ada yang minimalis. Contoh D85 minimalis, terus Grader 511 monitor panel ada tapi minimalis juga, forklift juga sama, tapi yang nanti akan kita bahas di area excavator bisa 200 400 kurang lebih sama. Nanti di next video juga akan kita bahas terkait unit-unit yang lain. Unit besar juga sama, semuanya juga menggunakan monitor panel yang lebih kompleks, yang lebih canggih lagi. Jadi untuk pengecekan itu akan lebih maksimal. Jadi mekanik itu cukup berpedoman pada monitor panel saja sudah dapat data yang akurat untuk pada saat troubleshooting. Berbeda memang dengan produk-produk lain yang memang harus menggunakan device tambahan, laptop, interface misalkan, atau OBD itu untuk membaca parameter yang ada, memang bisa real time. Tapi kalau di monitor panel juga real time tanpa tambahan device. Kita akan mengerucut di area excavator small unit ya, PC200. Pertama pengenalan dulu di PC200 strip 6, strip 7 dan strip 8 M0 ya. Ya, ini strip 7 bentuknya mirip dengan strip 8, hanya beda mata coaching, terus cat yang sekarang sama markingnya yang berbeda ya. Kalau secara overall sama. Ini kita lihat di kelas-kelasnya ya. Jadi kalau di PC small, PC kecil itu dari strip 6, strip 7, strip 8 itu memang terjadi perubahan desain pada monitor panel karena makin kesini kan semakin canggih ya. Jadi memang semuanya sudah diperhitungkan sedemikian rupa, teknologi juga sudah dimasukkan. Ini contoh, ini punya strip 6 dulu masih mungil, layarnya masih LCD kecil, jenisnya segmen ya, segmen monokrom LCD. Beralih ke strip 7 nanti ada beberapa macam ya, karena memang beda peruntukan. Ini yang basic awalnya strip 7 seperti ini. Ini juga masih segmen monokrom tapi dia sudah agak lebar. LCD-nya sudah agak lebar, terus menu-menunya sudah ada beberapa. Berubah juga yang ini ada tulisan Galileo ya, ini produk pertama Avance, terus yang kedua ada Galileo. Baru yang terakhir ini yang masih sampai sekarang ada yang sudah M0 ya. Ini di sini awalnya seperti ini, perubahan dari segmen monokrom berubah ke seperti ini. Ini masih 7 segmen juga. Baru berubah ke sebelah kiri, sama sebelah kanan sebenarnya sama, cuma memang beda ini peruntukannya. Sebelah kiri untuk roller, untuk excavator track. Ini multi monitor ya, multi monitor. Ini sudah fiturnya lebih banyak, parameternya sudah juga cukup banyak, pembacaannya. Di sini udah color graphic LCD tapi modelnya masih multi monitor. Sebelah kanan juga sama, tapi ini khusus untuk yang wheel excavator. Jadi memang agak lebih banyak, lebih panjang juga tombol-tombolnya. Gitu. Nah terakhir yang sebelah kanan ini full LCD 7 inch monitor panel, dia sudah lengkap sekali. Hampir semua data-data parameter yang ada di unit sudah terbaca di sini. Nah, kita lihat jenis-jenis monitor panel Komatsu. Ada 7 segmen, multi monitor, dan LCD full monitor di sini, full LCD monitor. Ya, nanti akan kita lihat. Kita akan bedah satu persatu untuk tambahan wawasan buat kita semuanya. Ini kita mulai dari 7 segmen monitor. Sini yang biasa dipakai di PC 130 strip 7, 4 ampernya sekian, dan harganya brand new ya, brand new 30-an juta. Kalau second di kisaran 12 juta. Second itu copotan bisa jadi, atau bekas unit cincangan yang sudah disekrap juga bisa. Untuk di PC 200, 300 strip 7 juga sama menggunakan, ada beberapa yang menggunakan 7 segmen seperti ini. Harganya juga sama lah kurang lebih, masih satu model. Dan biasanya interchange juga, maksudnya monitor ini bisa dipakai di PC 200 strip 7 atau di PC 300 strip 7. Nah ini kita lihat masih di konektor gitu.
Di segmen itu juga nanti kita jelaskan konektor-konektornya ya. Ini bisa kalau konektor kabel genuine itu kan ada warnanya masing-masing ya. Terus ini yang konektor P70 itu hanya beberapa kabel, tapi di sini kalau yang nggak genuine ini kita bandingin ya. Nggak genuine itu kan banyak kabel padahal. Sedangkan di sini kan nggak semua ada kabelnya, tapi di sini terisi semuanya. Sama juga nanti juga harus teliti, di sini ada kabel yang unused, di sini ada semua kabelnya. Jadi kalau misalkan ada penggantian monitor panel itu tidak boleh salah sambung, harus benar-benar jeli satu persatu. Ini kita naik kelas ke multi monitor, masih sama, sebagian juga ada PC 207, 307 yang menggunakan multi monitor, biasanya berbeda SN ya. PC 12,5 strip 8 juga sama, yang menggunakan multi monitor, tapi memang parameternya berbeda. Dan harga kalau baru bisa 30-an, kalau copotan itu 12 jutaan. Bisa lebih murah juga bisa, tergantung dengan kondisi yang ada, tornado yang ada di saat ini. Nah, ini selanjutnya yang paling mewah sebenarnya, LCD monitor 7 inch seperti ini. Hampir semua produk strip 8 up itu menggunakan full LCD. PC70 yang kecil 195, strip 8 juga sama. PC200, 300, 400, strip 8 mau M0 juga sama. Untuk harga kisaran kalau baru itu 40-an up lah, 40 sampai 60 tergantung kondisinya. Sama kalau baru kan pasti di dealer resmi ya, dan bergaransi. Tapi kalau copotan ya sama, masih angka kisaran 12-an, puluhan, tergantung umurnya juga biasanya. Dan di monitor ini nanti saya jelaskan lagi, ada HM unit itu bisa disetting naik tapi tidak bisa disetting turun, nanti kita jelaskan detailnya. Ini untuk segmen seperti ini. Nah, ini ada switch auto diesel, ada switch travel speed untuk memindah. Auto diesel itu untuk ketika unit tersebut tidak masih running tapi nunggu truk, itu ketika ini diaktifkan dia akan load dulu sendiri, jadi nggak perlu gasnya diturunin tapi otomatis akan turun sendiri. Selanjutnya ini ada switch travel speed untuk memindah kecepatan saat berjalan ya. Mau standarnya biasanya di low, kalau kita pencet dia akan berubah jadi high, lampunya nyala dia akan lebih cepat. Di sini ada switch up, switch down nanti untuk maintenance-nya, pengecekan. Kita lihat ini switch wiper di pojokan untuk airnya. Di sini switch wipernya sendiri, windshield-nya untuk ini armnya biar bergerak nyapu. Ini kita pindah ke atas, ini ada indikator fuel level. Oh maaf, bukan fuel level, ini temperatur, berarti ada yang fuel level yang sebelah kanan, maaf. Ini ada temperatur air radiator. Temperatur air radiator itu semakin tinggi ke atas dia semakin panas, berarti semakin rendah dia semakin dingin. Ya harusnya di tengah-tengah. Indikator angka pengukuran itu maksudnya ketika dia udah merah dia akan nyala di sini. Mendekati merah dia nyala, dia berarti sebenarnya ini menunjukkan dia di atas 100 derajat sebenarnya. Kalau sudah nyala di merah dia akan nyala di indikator ini. Nah, ini indikator fuel level ketika sudah full empty, kosong, dia akan nyala juga. Terus di sini ada angka pengukuran juga, nanti ketika dipakai untuk mekanik melakukan ppm ya, di sini akan berubah jadi angka juga pengukuran. Ini adalah HM unit. HM unitnya indikator bukan engine oil level ya, ini maaf, ini belum diperbaiki. Ini adalah indikator empty fuel ya sebenarnya, bukan engine oil level, salah. Ini indikator empty fuel. Ini indikator baterai low charge. Jadi ini indikatornya biasanya kalau low charge itu alternator tidak ngecas. Bisa jadi alternatornya yang rusak atau memang ada kabelnya yang bermasalah. Ini adalah engine oil pressure ya sebenarnya. Ini belum masih copy paste, belum diganti. Ini adalah engine. Oh, yang benar ya, sorry. Ini engine oil level ya. Ini ada lambang levelnya. Ini engine oil levelnya low. Jadi dia akan nyala ketika levelnya di bawah standar. Terus ini adalah preheat, ketika kita di daerah pegunungan atau di daerah yang dingin kita akan
menggunakan preheat, kunci kontak, putar ke kiri sedikit, dia akan menyala, preheatnya aktif. Adalah indikator dari swing lock. Jadi ketika swing lock switchnya kita on kan, ini akan menyala, jadi tidak bisa swing kanan atau swing kiri untuk di rem. Ini adalah indikator oil pressure-nya, oil pressure menyala. Ini ada indikator kebuntuan saringan udara atau air filter, kalau buntu dia akan menyala. Ini ada indikator temperatur hidrolik. Di sini ada angle sensor, kalau misalkan unitnya terlalu miring ke depan ataupun ke belakang dia akan nyala. Terus ini adalah indikator engine oil pressure juga, tapi kalau yang ini lebih ke untuk HM unit biasanya engine oil pressure-nya. Nah ini bentuknya, kalau kita lihat, kita untuk memastikan nama konektor dan pin-pinnya. Jadi ini memudahkan nanti kita semua kalau pengecekan itu, oh ini konektor AMP4020P, ini jenisnya maksudnya, ini jenisnya. Terus pin 1 itu sebelah mana? Oh pin 1 sebelah kiri, 10 sebelah kanan, sebelah gitu seterusnya. Nah, yang ini juga sama. Nah itu udah ada indikator, jadi nggak perlu susah-susah lagi kita semua ngecek di sang penyual. Ini 7 segmen ya, masih sama. Jadi kalau kita mau ngecek dalemannya, kita harus pencet nomor 4. Nomor 4 itu adalah auto resell dengan switch buzzer cancel. Buzzer cancel itu untuk alarm dimatiin, alarm error. Pencet yang agak ke atas, tekan ke bawah barengan, serut 3-5 detik. Nah, nanti akan muncul kode-kodenya. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Yang penting ini kan pengenalan dulu. Terus yang kedua selanjutnya adalah multi monitor seperti ini. Ini sudah cukup canggih, sudah banyak fitur-fiturnya, walaupun jadi satu juga, cuma layarnya lebih lebar, terus parameternya lebih maksimal. Ini adalah nama-nama konektornya ya, CN1, CN2, CN3. Terus ada part-numbernya, ada pin-pinnya juga, 1 mana, 10 mana. Ini kalau kita lihat ya dari paling atas, indikator hidrolik oil temperatur itu yang sebelah sini. Yang ini indikator mode kerja, attachment normal, nanti bisa diganti power mode, eco mode. Terus selanjutnya adalah parameter coolant temperatur, coolant level, temperatur, tengah-tengah kerjanya kalau mendekati H berarti di atas 100 derajat. Terus ini adalah indikatornya saja, menunjukkan oh ini areanya coolant temperatur. Di sini ada engine oil pressure. Ini engine oil level sebenarnya. Engine oil level. Ini kan ada lambang levelnya ya. Jadi kalau ini nyala, berarti engine oil levelnya di bawah standar. Terus ini adalah HM unit. Terus ini adalah indikator travel mode-nya low. Ini adalah indikator fuel level. Fuel level nggak ada garisnya karena tidak terpasang sensor. Tapi kalau terpasang sensor, tidak akan terbaca garisnya. Ini full, ini empty, terus ini sama indikator fuel. Ini indikator untuk kura-kura itu auto idlingnya, smoothnya. Terus selanjutnya di sini mana yang belum ya, ini nomor 1 dulu. Nomor 1 itu switch attachment standar, terus nomor 2 itu adalah blank switch. Nanti untuk ini ada tambahan enter ya, nanti di blank switch ini juga berfungsi nanti. Terus yang selanjutnya adalah kecerahan. Nomor 4 adalah switch economy mode atau power mode. Terus nanti nomor 5 itu adalah untuk switch maintenance. Kalau kita buka nanti akan keluar menu-menu maintenance-nya, jam berapa lagi akan diganti. Nomor 6 adalah switch maintenance record, juga sama. Ini untuk settingnya, ini untuk rekordannya. Nomor 7 adalah lifting mode, kalau dipakai untuk mode lifting. Terus ini adalah mode breaker ya, kita ada breakernya, kita klik pencetnya breaker. Yang ini adalah switch auto without. Jadi kalau ini dipencet, yang hijau ini akan nyala. Nomor 9 untuk beeper. Yang nomor 0 untuk travel mode. Travel mode nanti hubungannya ke low sama high. Terus ini adalah beeper ya, ini
tombol enter, tombol turun, tombol naik, dan tombol back atau undo. Ini yang untuk monitor panel multi monitor. Next kita ke LCD monitor 7 inch. Ya, ini seperti ini. Ini ada penambahnya, ini ada kabel-kabelnya juga. Di luar sana cukup banyak ya. Ada yang copotan, ada yang brand new, ada yang impor dari China juga. Nah, ini ada kode-kodenya ya. Biasanya kalau yang ada di atas ini punya M0. Kalau yang bukan M0 biasanya konektor ini ada di bawah. Ini kita lihat dari paling atas adalah pembacaan HM. Ini untuk setting-setting AC. Ini ada pesan untuk operator. Misalkan ada notifikasi bentar lagi akan masuk area service, nanti ada di message. Terus ini indikator suhu radiator. Ini ada indikator suhu hidrolik. Ini adalah power mode, eco mode nanti akan berubah. Ini track menu low, medium, high. Kalau M0 ya sudah ada PCS 8 up itu sudah ada fiturnya low, medium, high. Lambat, sedang, cepat. Sini ada fuel level, kehematannya nanti akan semakin sedikit semakin hemat, semakin ke atas semakin mendekati boros. Ini adalah fuel level indikator. Terus ini adalah menu, ikonnya saja untuk operator. Jadi kalau mau menu ini kita pencet yang ini. Karena mau menu yang maintenance kita pencet F5. Mau melihat menu HM atau jam kita akan pencet yang F4. Mau berkamera kita pencet yang F3 jika dilengkapi kamera. Gitu. Nanti ini juga berfungsi nanti ketika sudah masuk ke bagian dalam monitor panel. Jadi satu menu satu itu yang ini ya. Apakah sudah ada garisnya? Oh belum. Ini kata-kata saja. Nomor satu ini adalah auto idling, nomor dua adalah power eco mode, sama power mode. Nomor 3 adalah track mode low, medium, high. Nomor 4 adalah buzzer cancel. Nomor 5 wiper switch yang biasa sudah kelihatan dari logonya. Nomor 6 menu air wiper. Nomor 7 untuk blower AC naik turun. Ini untuk hembusan anginnya. Nomor 8 temperaturnya mau kita dinginin atau angetin dikit bisa. Ini untuk hembusannya. Terus nomor 9 adalah menu AC autonya. Jika temperaturnya akan di setting auto, atau menu AC manual untuk di on kan atau langsung mau dimatikan di off kan gitu. Nah, ini menu pada monitor panel Komatsu. Kita akan lebih dalam nanti di monitor panel Komatsu. Di sini ada beberapa fitur ya untuk operator mode dan service mode. Nah gitu. Nah ini ada operator mode dan service mode. Jadi kalau operator mode nya akan menggunakan ada beberapa setting sama pengecekan di area unit overall, nanti menggunakan menu operator mode. Tapi kalau untuk khusus mekanik kita menggunakan menu service mode. Semua bisa terbaca di dalam sini. Oke kawan-kawan semuanya, tadi sudah kita lihat menu-menu yang ada di monitor panel untuk pengetahuan strip 6, strip 7, strip 8, dan M0. Nanti harapannya kawan-kawan bisa terbantu sedikit-sedikit untuk tambah wawasan. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.